Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang lagi nadang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya berkaitan bencana yang berada di Nusantara. Ya, banjir di mana-mana. Mulai dari Sukabumi, Tegal, bahkan Cirebon, Pekalongan, Demak, Grobogan, dan seluruh ya Nusantara ini. Untuk mengetahui dari sisi gaibnya, sebenarnya apakah ini sudah waktunya? Ataukah ini bagian dari pembersihan? Ataukah hanya sekedar pembelajaran untuk menyadarkan manusia-manusia khususnya yang berada di Nusantara ini? Ya, bencana memang bukan di Indonesia saja. Sebelumnya ya Amerika yang sangat terkenal ya terbakar, dan hampir seluruh bumi mengalami gejolak-gejolak bencana atau musibah. Ya, sebelum kita nanti akan mengungkap dari sisi gaibnya ada apa sebenarnya, kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya ya, yang sering mengalami mimpi buruk, sering kesurupan, kena guna-guna, sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk sedulur-sedulur yang di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib. Ingat ya, dukung terus, tonton terus dari awal sampai akhir. Like, share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini kita sudah dibantu oleh Pak Ustadz ya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Monggo Pak Ustadz, gimana ini? Apa yang mau disampaikan ini ya, menghadapi gejolak-gejolak akhir zaman ini ya, banyaknya bencana. Monggo. Ya, di awal tahun 2025 ya. Jadi kita menyaksikan ada beberapa banyak bencana di seluruh pelosok. Bukan cuma di Nusantara aja, di luar negeri juga ya. Cuma yang lagi viralnya akhir-akhir ini banjir ya di mana-mana, bandang ya. Di Purwodadi, di Kalongan yang parah terakhir ini, beberapa daerah bersamaan. Nah, ini ada apa ini ya? Kita coba ungkaplah dari sisi gaibnya yang mengetahui. Kita doanya biar mediumisasinya berjalan dengan lancar. Itu aja mungkin. Gitu aja Pak Ustadz. Ya. Ya, semoga apa yang diharapkan ya, ada request-request dari sedulur semuanya berkaitan dengan banjir di mana-mana. Semoga bisa diambil hikmahnya. Itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi ya. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Samad. Semuanya Allah. Allah. Allah.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, saya minta terbentengi jasad roh dan sukma tubuh mediator yang saya pegangi, terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis. Tidak bisa ditembus gaib manapun, hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk. Terbentengi dari atas sampai bawah, jasad tubuh mediator dan keluarganya terbentengi terus berlapis-lapis, tidak bisa ditembus. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk atau memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Izinkan saya menghadirkan sosok gaib penjaga Nusantara yang mengetahui ya tentang bencana-bencana di Nusantara dan bisa menjelaskan. Gaib penjaga Nusantara yang mengetahui tentang keberadaan Nusantara, adanya banjir-banjir di seluruh wilayah. Dengan izinnya beliau, kami persilakan hadir. Gaib yang mengetahui dan bisa bercerita. Allah. Allah. Ayo masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sinkron saja dengan tubuh mediator, diselaraskan yang menjadi lebih standar, kecil sesuai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan siapa yang hadir, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, Mbah, yang hadir? Golongan jin. Golongan jin. Punya nama ndak, Mbah? Kalau boleh disebutkan, disebutkan. Kalau tidak berkenan, jangan disebutkan. Sejak saya dimuslimkan, saya dikasih nama Ibrahim. Mbah Ibrahim. Iya. Ya, Mbah Ibrahim. Sudah dimuslimkan siapa, Mbah? Sama raja saya. Raja saya dimuslimkan sama beliau. Dulu raja Anda berada di mana, Mbah? Di tanah Jawa ini. Oh, di tanah Jawa Iya. ini. Ya. Salah satu raja jin yang kuat di tanah Jawa. Ya. Saya salah satu ajudannya. Ya, Mbah, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya kita protek dulu untuk menjadi kebaikan bersama. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izinnya beliau. Gaib yang mengaku dari golongan jin yang masuk dalam tubuh mediator apabila berbohong, sudah muslim katanya. Apabila berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis sama yang tak dikeluarkan sekarang juga kun fayakun Allah. Ada apa panjenengan menghadirkan saya? Ini Mbak Ibrahim, saya menghadirkan ini sosok yang mengetahui tentang keberadaan Nusantara. Banyaknya musibah, banjir di mana-mana, Mbak.
Monggo dijelaskan, ada unsur apa, ada kaitannya dengan apa, kok di mana-mana banjir, termasuk Pekalongan ada longsor gitu kan, banjir Grobogan, Demak, hampir seluruh bersamaan banjirnya. Ada apa sebenarnya Mbak? Tolong dijelaskan. Ya, energi leluhur sedang berkumpul untuk mencari wadah-wadah suci. Wadah-wadah itu harus suci. Dan alamnya juga harus suci. Kondisi alam Nusantara beserta orang-orang di dalamnya sangatlah kotor, sehingga untuk mewujudkan perpaduan antara leluhur, keturunan, dan alam, harus adanya keseimbangan. Nah, dengan adanya bencana ini salah satu awal untuk menyeimbangkan agar Nusantara dan keturunan-keturunan para leluhur yang punya amanah untuk mengembangkan Nusantara berkesinambungan dan saling mengisi. Bencana ini salah satu pembersihan, pensucian tempat dan rohani. Ini sudah waktunya energi leluhur dan alam menyatu, tapi tidak bisa secara menyatu kalau ada orang-orang keturunan tanah Jawa ini yang berbuat maksiat. Banyak sekali keturunan leluhur yang melakukan kemaksiatan jauh menyimpang dari akhlak leluhur-leluhurnya. Perbuatan-perbuatan yang merusak alam, merusak diri sendiri hampir terjadi puncaknya tahun-tahun ini. Oleh karena itu, leluhur Nusantara bekerjasama dengan utusan-utusan Sang Hyang Nurjaya Nirwana berkolaborasi untuk membersihkan alam-alam dan orang-orang yang tidak layak untuk hidup ke depannya. Jadi bencana yang hadir itu bukan semata-mata menjadi peringatan, akan tetapi sudah menjadi pembersihan gitu ya Mbak? Ya. Sudah tidak peringatan lagi maksudnya ya? Ataukah masih? Pembersihan yang keseluruhan. Tahun-tahun ini pembersihan secara total. Oh, tahun ini. Secara keseluruhan. Tujuannya untuk menyeimbangkan alam dan orang-orang yang kotor dibersihkan. Orang-orang yang tidak layak untuk menghuni bumi Nusantara di kemudian hari. Kalau mereka masih hidup, maka bumi Nusantara tidak akan pernah makmur.
karena terhambat dengan kelakuan-kelakuan mereka. Maksiat di mana-mana. Alam dijadikan tempat untuk memuaskan nafsu. Berarti mulai awal berarti, Mbah. Ini awal dimulai atau mungkin kalau awal dimulai berarti nanti akan ada yang lebih besar lagi maksudnya, Mbah? Ya, pasti. Oh, pasti ya. Itu untuk menyeimbangkan alam, membersihkan energi-energi buruk. Biar tersapu, biar dinetralisir, dibersihkan. Biar diseimbangkan kembali antara penghuni dengan alamnya. Penghuni ataupun keturunan-keturunan yang di Nusantara yang punya akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang seimbang dan selaras dengan alam semesta. Kalau masih ada yang belum seimbang, makanya alam akan menyeimbangkan dengan terjadinya sebuah peringatan bencana ataupun teguran dan pembersihan. Itu berlaku bukan cuma di Nusantara, tapi semua alam bekerja di seluruh pelosok dunia. Berarti kalau sudah menyangkut alam, apakah ada campur tangan ini bagi pemimpin akhir zaman? Ya, jelas. Karena perintah sudah turun di alam gaib. Semua bangsa gaib, semua yang dibawa beliau, siluman, jin-jin, semua yang beliau tundukkan, semuanya mendapat perintah masing-masing dan tugas masing-masing. Berarti sudah turun tugasnya gitu ya, Pak? Termasuk di Nusantara saya sendiri juga sudah. Masing-masing punya tugasnya masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing sampai terbentuklah nanti Nusantara dengan orang-orang di dalamnya yang punya akhlak budi pekerti yang luhur seperti Nusantara di zaman dahulu. Jadi ini di alam gaib sudah diberi tugas sehingga untuk membantu menyeimbangkan alam gitu maksudnya. Ya, semua aspek gaib-gaib yang di darat, di laut dan di udara, semua menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan perintah yang diturunkan. Berarti kalau sudah ada perintah, berarti kita harus sebagai manusia harus hati-hati ya, Mbak. Mungkin suatu saat bisa terjadi ya. Ya, Yang belum musibah yang belum datang maksudnya ya. kembali ke jati diri sebagai orang Nusantara yang mempunyai akhlak dan budi pekerti. Jangan lupakan leluhur-leluhur Nusantara selalu mendoakan anak cucunya, tapi anak cucunya selalu ingkar dan melupakan jasa-jasa leluhurnya yang menginginkan anak keturunannya makmur, tapi mereka kotori dengan akhlak dan sifat serakah mereka, angkara murka. Makanya hanya wadah-wadah yang bersih, yang suci yang akan terpilih untuk bisa melanjutkan mensejahterakan bumi Nusantara. Tapi itu jumlahnya sedikit. Ini Mbak, ini kan banyak bencana ini tadi dikatakan bukan hanya di Nusantara ini mulai, bahkan sampai luar negeri. Kalau sudah menyangkut dunia, berarti ini ada keterlibatan Mbak dengan pemimpin akhir zaman. Berarti tadi Anda katakan ya sudah. Ya, ini dalam rangka menyambut beliau sebagai pemimpin akhir zaman. Beliau tidak akan keluar kalau kemurkaan masih ada di muka bumi. Kezoliman masih merajalela. Makanya saat ini tahun-tahun
kita menyambut beliau dengan pembersihan gitu. Ya, terima kasih Bah informasinya. Semoga menjadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita, penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib ya. Semoga ini bisa diambil hikmah ya di balik kejadian-kejadian. Memang benar ya, mulai di awal tahun 2025 sudah diprediksi orang-orang hebat, orang-orang pinter bahwa di tahun ini adalah terjadinya bencana besar-besaran. Akan tetapi Anda sudah tahu sendiri ya bahwa mulai musibah bencana di tahun ini adalah awal muncul. Semoga ini nanti menjadi pembelajaran khususnya diri pribadi kita sendiri. Hanya sedikit mengingatkan ya, di akhir zaman ini sudah dimulai. Untuk saudaraku, marilah perbanyak berbuat kebaikan. Perbanyak kebaikan supaya Anda ya termasuk digolongkan menjadi orang yang baik gitu. Nah, ini Mbak, Anda sendiri itu bertugas sebagai apa, Mbak? Saya ditugaskan untuk menggetarkan bumi. Karena saya punya senjata untuk memukul bumi sehingga terjadi retakan-retakan. Itu juga bukan cuma saya yang bekerja. Dari golongan gaib yang di tanah pun bekerja, yang di udara pun bekerja, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau saya cukup menghantamkan senjata saya, maka akan terjadi pecahan-pecahan tanah yang mengakibatkan bergeser. Jadi longsor, bahkan saya lakukan di tempat-tempat yang banyak orang yang maksiat. Oh, jadi daerah atas terus. Dari golongan Anda sendiri, mungkin kelompok Anda sendiri itu punya tugas seperti itu ya, Pak? Iya. Jadi masing-masing karena ada kemaksiatan di daerah itu. Kami ciptakan longsor. Iya. Dengan memukulkan senjata saya, sekali pukul langsung retak. Ya, masing-masing punya tugas masing-masing ya. Mungkin dari golongan mbahnya ini mungkin untuk menggetarkan atau mungkin berkaitan dengan longsor atau mungkin dengan bumi. Ada yang berkaitan dengan air gitu ya, Bah? Ada yang menggerakkan air dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri, Bah, ya berkaitan dengan ini kan banyak musibah, ini rata-rata kan ini di air gitu, Bah. Bahkan longsor itu sudah hal yang biasa, mungkin gunung-gunung seperti itu kan. Terus kalau dikaitan dengan api sendiri ada enggak, Bah, untuk ditugaskan yang di Indonesia nanti? Itu ada sendiri di bagian gunung-gunung, penjaga gunung-gunung, kerajaan di gunung-gunung. Gitu ya. Lain tugas dengan saya. Ada. Iya. Kalau berkaitan dengan air laut, Bah? Itu ada golongan naga. Tahu enggak, Bah, bocoran-bocoran dari golongan Bah, dari laut, Bah? Kalau bisa dibocorkan, tolong kalau boleh Bah. Sudah dekat atau mungkin di wilayah mana? Tadi saya sampaikan di awal. Iya. Tahun ini tahun-tahun penyambutan beliau. Semua elemen alam bekerja. Tinggal nunggu waktu dan saatnya saja. Karena nunggu perintah
perintah itu tinggal dijalankan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi karena semuanya menunggu perintah. Lalu mereka bekerja sesuai dengan perintahnya masing-masing. Saya hanya berpesan untuk keturunan-keturunan yang ada di Nusantara. Kembalilah ke jati diri sebagai orang-orang Nusantara yang punya akhlak dan budi pekerti yang luhur. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, semoga ini nanti ditonton ya saudara-saudara kita ya yang mungkin merasa ya punya leluhur-leluhur yang baik atau leluhur-leluhur yang punya kepribadian yang baik lah intinya ya. Semoga lebih sadar lah, lebih mengerti mungkin sehingga tidak mengecewakan dari keturunan-keturunan itu sendiri gitu. Ya, bisalah dimulai dari sekarang. Marilah kembali ke jalan yang benar sehingga leluhur-leluhur Anda sendiri tidak merasa kecewa banget ya begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya, Bah. Ya, Ini tadi zaman sudah di depan mata, masih saja melakukan kemaksiatan dan mengikuti hawa nafsu. Ini sudah melampaui batas. ya semoga sedulur semuanya ya bisa mengambil hikmah di balik konten kali ini. Mbak mau ngopi dulu atau gimana, Mbak? Terima kasih. Saya mau tugas kembali. Oh begitu ya, terima kasih Mbak sudah hadir di sini. Saya mohon maaf, saya mungkin kurang sopan, mungkin lancang menghadirkan Anda. Semoga di obrolan kali ini ada manfaatnya, bisa membangkitkan ya saudara-saudara kita yang masih tidur gitu ya. Semoga lebih giat lagi untuk menjalankan kebaikan dan kebaikan. Ya, apa yang baru ditambahkan untuk terakhir kali, Mbak, pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang masih hidup? Ya, itu tadi, kembalikan ke jati diri sebagai orang Nusantara yang punya akhlak dan punya budi pekerti yang luhur. Ya, terima kasih, Mbak. Kita ucapkan, saya mungkin ya kurang sopan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Monggo kami persilakan untuk bertugas kembali. Semoga Anda tugasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kembali. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau efek-efeknya menguap semuanya, ya Allah, kembali ke jasadnya, kembali dengan sempurna, kembali sempurna. Selamat. Ya, sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya ya yang mendengar ya atau mungkin melihat konten Pawang Gaib di kali ini, semoga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik karena akhir zaman sudah di depan mata. Kita tidak tahu sampai kapan ya ajal kita. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Hanya sedikit motivasi saja mengingatkan supaya sedulur semuanya marilah bersama-sama melakukan
kebaikan dan kebaikan. Hanya sedikit informasi, semoga bisa diambil sisi baiknya dan ditinggalkan yang buruk. Ingat ya, kita berbicara dengan bahasa gaib perlu disaring kembali karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.